Langit senja di Kediri mulai memudar, berganti gelap yang merayap perlahan. Jalanan masih ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang, lampu-lampu kendaraan menciptakan garis-garis cahaya di aspal yang mulai lembab oleh embun. Di antara hiruk-pikuk itu, sebuah motor bebek tua melaju dengan kecepatan yang tak biasa. Sang pengendara, seorang santri muda bernama Fahmi, membiarkan sarungnya berkibar di hempas angin. Ada ketergesaan di hatinya, seperti ada sesuatu yang ingin ia kejar atau mungkin sesuatu yang ingin ia hindari. Gas semakin ditarik, kecepatan bertambah, dan dunia di sekelilingnya mulai tampak seperti bayangan yang bergerak cepat. Namun, keasyikan itu terputus oleh suara melengking yang menusuk gendang telinga. Tit! Peluit panjang dari seorang polisi yang berdiri di tepi jalan, tepat di persimpangan menuju arah pesantren. Fahmi tersentak, tangannya refleks menarik tuas rem, roda belakang motornya sedikit tergelincir sebelum akhirnya berhenti beberapa meter dari petugas yang telah mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia menepi. Mas, pinggir dulu, suara tegas polisi itu terdengar jelas di tengah deru kendaraan yang berlalu. Fahmi menghela napas panjang, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menepi dengan enggan, sementara seorang polisi lain berjalan mendekat, wajahnya penuh wibawa namun juga sedikit tersenyum seakan menangkap anak ayam yang baru saja lepas dari kandangnya. Kamu tahu nggak barusan kamu ngebut di jalan umum? Tanya sang polisi dengan nada setengah mencela. Sarungan bukan berarti kebal hukum, nak. Fahmi menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya, mencoba menampilkan senyum ramah. Maaf, Pak. Saya buru-buru ke pesantren. Ini bukan kebiasaan saya, sungguh. Polisi itu tertawa kecil, matanya melirik ke arah motor bebek tua yang mesinnya masih bergetar lemah. Motor begini bisa sekencang itu? Hebat juga. Tapi tetap saja, peraturan tetap peraturan. Mana SIM dan STNK? Fahmi menggaruk kepala. Ini masalahnya. SIM masih proses di rumah, STNK memang ada, tapi sudah telat pajak berbulan-bulan. Ia mencoba mencari alasan, tapi polisi itu sudah bersiap mencatat pelanggarannya. Ketegangan semakin memuncak. Angin malam semakin dingin, namun keringat justru mulai membasahi pelipis Fahmi. Jika motornya disita, bagaimana ia akan kembali ke pesantren? Apakah ia harus jalan kaki berkilo-kilometer? Atau lebih buruk lagi, apakah ia akan terkena hukuman dari para ustaz karena tertangkap berkendara ugal-ugalan? Ia menggigit bibirnya, mencari jalan keluar. Dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang akan mengubah arah perjalanannya malam itu. Fahmi masih berdiri di tepi jalan, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Wajahnya menegang saat polisi itu mulai mencatat sesuatu di buku tilang. Rasanya ingin protes, ingin membela diri, tapi apa daya? Ia memang bersalah. Motor bututnya yang setia menemani hari-harinya di pesantren akan segera diangkut jika ia tak menemukan cara untuk membujuk sang petugas. Namun, di tengah kebingungannya, polisi itu justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Kamu santri, kan? Tanya polisi itu, sambil menatap Fahmi dari balik kaca helmnya yang sedikit terangkat. Fahmi mengangguk pelan. Iya, Pak. Santri biasanya nggak ugal-ugalan di jalan. Tapi kamu beda. Polisi itu menyeringai kecil, lalu melanjutkan, daripada ribet kena tilang, gimana kalau kita balapan? Kalau kamu menang, saya batalin tilangnya. Tapi kalau kalah, motor kamu saya angkut ke kantor. Jantung Fahmi serasa berhenti berdetak sejenak. Balapan? Dengan polisi? Ini gila. Ia bukan pembalap, hanya santri yang kebetulan suka memacu motor saat jalanan sepi. Tapi, ini juga satu-satunya kesempatan agar ia bisa lolos tanpa harus kehilangan motor. Namun, bagaimana jika kalah? Bagaimana jika ia mempermalukan dirinya sendiri?
Ia menelan ludah. "Balapan, Pak? Serius?" Polisi itu menepuk motornya sendiri, sebuah motor gede dengan mesin yang pasti jauh lebih bertenaga dibandingkan motor bebek tua Fahmi. "Tentu saja. Saya ingin lihat seberapa hebat santri sarungan ini di jalanan." Fahmi menarik napas panjang. Ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal harga diri, soal perjuangan. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus ia lakukan. Perlahan, ia menutup matanya, membiarkan hatinya berserah. Bibirnya bergetar melafalkan doa dengan penuh keyakinan. Dalam hening, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian untukku, berikan aku kekuatan." Fahmi membuka matanya perlahan. Hatinya masih bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena keyakinan yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa dirinya tak bisa mengandalkan kecepatan motornya yang sudah renta. Tapi jika ia harus bertaruh, maka ia akan bertaruh dengan caranya sendiri, dengan doa dan keyakinan. Ia merapatkan sarungnya, menyesuaikan posisinya di atas motor, lalu menatap polisi di sampingnya yang tampak santai namun penuh percaya diri. Di pinggir jalan, beberapa orang yang kebetulan lewat mulai memperhatikan mereka. 2 motor berdampingan, 1 motor polisi dengan suara mesin garang, dan 1 lagi motor bebek tua yang tampak tak sepadan. Seorang pria tua yang berdiri di dekat warung kopi menggeleng-gelengkan kepala. "Edan, santri kok lawan polisi di jalanan?" gumamnya. "Siap." Polisi itu menoleh ke arah Fahmi, senyumannya penuh tantangan. Fahmi menarik napas dalam. Ia tak punya pilihan lain. "Bismillah," gumamnya pelan, kemudian mengangguk. Sang polisi menghitung mundur, 3, 2, 1. Begitu hitungan terakhir diucapkan, kedua motor langsung melesat. Suara raungan mesin memenuhi jalanan malam yang semakin lengang. Polisi itu langsung mengambil posisi di depan, motornya jelas jauh lebih bertenaga. Fahmi berusaha menjaga kestabilan motornya, tidak memaksakan kecepatan di awal. Ia tahu, jika ia hanya sekadar mengandalkan gas penuh, maka ia tak akan punya kesempatan untuk menang. Jalanan lurus mulai berganti dengan sedikit tikungan. Polisi itu masih berada di depan, tapi Fahmi mulai membaca ritmenya. Ia bukan pengendara sembarangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melaju di jalanan desa yang berkelok-kelok dengan motor tua ini. Setiap tikungan, setiap lubang di jalan, sudah seperti hafal di kepalanya. Perlahan tapi pasti, ia mulai mendekat, mencari celah untuk menyalip. Di tikungan tajam, polisi itu tampak sedikit lengah, mengambil jalur terlalu melebar. Ini kesempatan Fahmi. Dengan lincah, ia menarik gas dan memanfaatkan keunggulan motor kecilnya yang lebih ringan. Ia masuk ke celah sempit di dalam tikungan, menyalip dengan presisi yang nyaris sempurna. Dalam hitungan detik, ia berhasil mendahului. Angin malam menerpa wajahnya, dan entah kenapa, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya melaju. Tapi balapan belum berakhir, dan tantangan terbesar masih ada di depan. Fahmi masih di depan, tapi suara gemuruh mesin motor polisi di belakangnya semakin mendekat. Ia tahu ini belum selesai. Polisi itu tak akan membiarkannya menang dengan mudah. Nafasnya memburu, tapi hatinya tetap tenang. Ia tak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga ketepatan. Motor tuanya bergetar, seakan kelelahan, tapi ia tetap menggenggam setang erat. Ini bukan hanya balapan, ini adalah pertaruhan harga diri, pertaruhan antara seorang santri dan hukum jalanan. Di belakang, polisi itu mulai meningkatkan kecepatan. Ia bukan sembarang pengendara. Ia sudah terbiasa mengejar para pelanggar lalu lintas, dan tentu saja, ia tak ingin dipermalukan oleh seorang santri bersarung di hadapan orang-orang yang menonton dari kejauhan. Dengan satu tarikan gas yang lebih kuat,
ia mulai mengejar Fahmi, semakin dekat, semakin mengancam. Jalanan mulai menurun, memberikan keuntungan bagi motor polisi yang lebih berat. Fahmi bisa merasakan tekanan itu, bisa mendengar langkah kuda besi yang siap menerkamnya kapan saja. Tapi ia tak menyerah. Ia mengingat pesan gurunya di pesantren, jangan takut menghadapi rintangan, karena ujian datang bukan untuk mengalahkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Saat itulah, di depan, terlihat sebuah tikungan tajam yang dikenal sebagai tikungan angker oleh warga sekitar. Banyak pengendara yang tergelincir di sana karena tikungannya begitu curam dan berbahaya. Tapi bagi Fahmi, ini justru bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk menang. Ia menarik nafas dalam, lalu mengendurkan gas sedikit, membiarkan polisi itu semakin mendekat. Dan benar saja, polisi itu tertipu. Melihat Fahmi melambat, ia berpikir ini saatnya menyalip. Ia menarik gas lebih dalam, mencoba melewati santri itu di tikungan. Namun, di saat yang sama, Fahmi dengan cepat memiringkan motornya, mengambil jalur dalam dengan sempurna, sementara polisi itu justru melebar terlalu jauh. Ban belakang motor polisi hampir kehilangan cengkeraman, membuatnya sedikit oleng. Itu cukup bagi Fahmi untuk melesat ke depan, meninggalkan sang polisi yang kini harus berjuang mengendalikan kendaraannya agar tidak terjatuh. Para penonton di pinggir jalan menahan nafas melihat momen itu. Saat garis akhir semakin dekat, Fahmi tak lagi merasa sedang bertarung melawan polisi. Ia merasa sedang bertarung melawan dirinya sendiri, melawan ketakutannya, keraguannya, dan semua batasan yang selama ini mengekangnya. Dan di detik berikutnya, dengan kecepatan yang tetap terkendali dan keyakinan yang membara, ia melintasi garis finish terlebih dahulu. Ia menang. Fahmi memelankan gasnya, perlahan menghentikan motor bututnya di tepi jalan. Napasnya masih terengah, keringat mengalir di pelipisnya, tapi di dadanya ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara kemenangan dan kelegaan. Ia menoleh ke belakang, melihat polisi yang baru saja melewati tikungan dengan susah payah, akhirnya menghentikan motornya beberapa meter darinya. Beberapa warga yang sejak tadi menonton mulai bersorak kecil, sebagian lainnya masih terpana. Tak ada yang menyangka santri bersarung ini bisa mengalahkan seorang polisi di jalanan. Seorang bapak tua di warung kopi sampai mengusap matanya berkali-kali, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sang polisi turun dari motornya, membuka helmnya perlahan. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini tampak sedikit kaget, tapi bukan marah, justru ada senyum kecil yang mulai mengembang di sudut bibirnya. Ia berjalan mendekati Fahmi yang masih duduk di atas motornya, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kamu..." Polisi itu terdiam sejenak, menarik napas panjang. "Kamu menang, santri." Fahmi menelan ludah. Ia tak ingin berlebihan dalam menanggapi kemenangan ini, tapi ia juga tak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahnya. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud meremehkan. Saya hanya ingin mengambil kembali hak saya." Polisi itu tertawa pelan, menepuk bahu Fahmi. "Kamu bukan hanya mengambil hakmu. Kamu juga mengajarkan sesuatu kepadaku." Ia melipat buku tilangnya, memasukkannya kembali ke dalam saku. "Janji tetap janji. Tilangmu batal." Fahmi menghembuskan napas lega. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, polisi itu kembali menatapnya dengan serius. "Tapi satu hal, Nak. Jangan ulangi ini lagi. Jalanan bukan tempat untuk membuktikan sesuatu. Kalau kamu benar-benar hebat, buktikan dengan cara yang lebih baik." Fahmi mengangguk penuh hormat. Ia tahu polisi itu benar. Kemenangannya malam ini bukanlah pembenaran untuk ugal-ugalan di jalan. Ia harus belajar dari pengalaman ini, bahwa kecepatan bukanlah segalanya,
Dan keberanian sejati bukan hanya soal seberapa cepat seseorang melaju, tapi seberapa bijak ia mengendalikan dirinya sendiri. Malam semakin larut, namun ketegangan yang tadi memenuhi udara perlahan menghilang. Fahmi masih duduk di atas motornya, menatap polisi di depannya dengan rasa hormat yang tulus. Sementara itu, sang polisi, yang kini terlihat lebih santai, bersedekap sambil menghela napas panjang. Ia baru saja dikalahkan oleh seorang santri bersarung di jalanan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Kamu tahu, Nak," polisi itu akhirnya angkat bicara. "Aku sudah bertahun-tahun di jalan, mengejar banyak pengendara yang melanggar. Tapi baru kali ini aku melihat seseorang seperti kamu." Ia tersenyum kecil. "Keberanianmu luar biasa. Tapi tetap saja, kamu mengambil risiko besar." Fahmi menundukkan kepala, menyadari apa yang dimaksud oleh sang polisi. Ia tahu betul bahwa balapan tadi bukanlah sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Ia beruntung tidak terjadi kecelakaan, dan lebih beruntung lagi karena bertemu dengan polisi yang masih mau menepati janjinya. "Saya sadar, Pak. Saya hanya tidak ingin kehilangan motor ini. Kalau motor saya disita, saya tidak tahu bagaimana bisa kembali ke pesantren." Polisi itu terdiam sejenak, lalu melirik ke arah motor tua Fahmi yang tampak berdebu dan lecet di beberapa bagian. Ia mengangguk-angguk, seolah mengerti bagaimana motor itu bukan sekadar kendaraan bagi Fahmi, tapi juga sahabat perjalanan, saksi bisu perjuangannya sebagai santri. "Santri seperti kamu pasti sudah sering diajarkan tentang kesabaran dan pengendalian diri, kan?" Polisi itu bertanya sambil melipat tangannya di dada. Fahmi mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tapi saya kadang masih sulit mengendalikannya, terutama saat merasa terdesak." Polisi itu menepuk bahunya, kali ini dengan lebih lembut. "Semua orang punya kelemahan, Nak. Tapi orang yang benar-benar kuat bukanlah yang paling cepat atau paling tangguh, melainkan yang bisa mengendalikan dirinya di saat yang paling sulit." Kata-kata itu menghantam hati Fahmi lebih dalam dari yang ia duga. Malam ini, ia bukan hanya mendapatkan kembali motornya, tapi juga sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga. Ia menatap polisi itu dengan rasa hormat yang semakin besar, lalu berkata dengan tulus, "Terima kasih, Pak. Saya akan mengingat ini." Di kejauhan, adzan Isya mulai berkumandang. Suara itu menggema di antara gedung-gedung dan pepohonan, mengingatkan Fahmi bahwa ia harus segera kembali ke pesantren. Malam ini, ia akan pulang bukan hanya sebagai santri yang memenangkan balapan, tapi sebagai seseorang yang telah belajar sesuatu yang lebih penting dari sekadar kecepatan, tentang kesabaran, tanggung jawab, dan arti sejati dari kemenangan. Fahmi menyalakan kembali motornya, suara mesinnya terdengar lebih lembut di telinganya malam ini, seolah memahami bahwa perjalanan yang ia lalui bukan sekadar tentang kecepatan, tetapi tentang kedewasaan. Sang polisi masih berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa kagum dan harapan bahwa pemuda ini benar-benar mengambil pelajaran dari kejadian malam ini. "Santri," panggil polisi itu sebelum Fahmi sempat menarik gas. Fahmi menoleh. "Iya, Pak." Polisi itu tersenyum kecil. "Jangan sampai kita bertemu di jalan dengan kondisi seperti ini lagi. Kalau kamu butuh bantuan, cari saya di kantor polisi dekat alun-alun Kediri. Namaku Pak Seno." Fahmi terkejut sesaat, lalu tersenyum dan mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tilang dan balapan yang terjadi malam ini, sebuah ikatan tak terduga antara dirinya dan sosok penegak hukum yang ternyata memiliki sisi kebijaksanaan yang mendalam. "Terima kasih, Pak Seno. Saya janji, lain kali saya akan lebih berhati-hati." Dengan satu tarikan gas, Fahmi mulai melaju pelan, meninggalkan persimpangan tempat ia hampir kehilangan motornya, dan mungkin juga kehilangan dirinya sendiri. Angin malam menerpa wajahnya,
Tetapi kali ini ia tidak merasa terburu-buru. Ia mengendarai motornya dengan tenang, membiarkan setiap detik perjalanan menjadi pengingat bahwa kecepatan tanpa kendali hanya akan membawa pada kehancuran. Sesampainya di gerbang pesantren, Fahmi turun dari motornya dan menatap bangunan yang telah menjadi rumah keduanya selama ini. Ia menarik napas dalam, merasa lebih ringan, lebih bijak. Malam ini bukan hanya tentang menghindari tilang, tapi tentang menemukan sesuatu yang lebih besar, pemahaman tentang tanggung jawab, ketenangan dalam menghadapi masalah, dan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling mampu mengendalikan diri. Langkahnya mantap memasuki pesantren, sementara suara doa dan lantunan ayat suci menyambutnya. Ia tersenyum kecil. Malam ini, ia pulang bukan hanya sebagai santri, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar tentang kehidupan dengan cara yang tak terduga.